Ingatkah kalian dengan kasus Setia Novanto, seorang politikus yang sekarang dicabut hak politiknya karena terjerat kasus korupsi? Tahukah kalian jika apa yang dialami oleh Setia Novanto merupakan bagian dari mobilitas sosial? Mari saksikan video ini, kita bahas tuntas terkait dengan apa itu mobilitas sosial. Hai Sobat Sosio dimanapun kalian berada, di pertemuan lalu kalian telah belajar tentang konsep diferensiasi sosial dan juga kalian telah belajar tentang konsep stratifikasi sosial. Di pertemuan kali ini, Pak Ivan akan mengajak kalian untuk membahas materi kita lebih lanjut, yaitu tentang mobilitas sosial. Kira-kira apa ya itu mobilitas sosial? Kalau kalian mendengar kata mobilitas sosial, harusnya satu kata yang ada di pikiran kalian yaitu ada kata mobile, yang berarti selalu berpindah atau bergeser. Ketika di otak kalian sudah terekam itu kata kuncinya, maka kalian dengan mudah mendefinisikan makna dari mobilitas sosial itu sendiri. Jadi, bisa kita simpulkan, mobilitas sosial adalah proses pergerakan atau perpindahan status yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjadi secara vertikal atau horizontal. Biasanya, proses perpindahan status ini dialami oleh seseorang atas dasar alasan tertentu. Ada dua bentuk mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Kira-kira apa ya arti dari kedua bentuk mobilitas itu? Mari Pak Ivan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bentuk mobilitas vertikal. Apa itu mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal adalah sebuah proses perpindahan status sosial yang dialami oleh seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Secara sosiologis, perpindahan status sosial seseorang menjadi lebih tinggi disebut social climbing. Sedangkan perpindahan status sosial yang dialami seseorang menjadi lebih rendah disebut social sinking. Perlu diingat ya anak-anak, jadi dalam mobilitas sosial vertikal memungkinkan seseorang untuk melakukan atau mengalami pergerakan status menjadi lebih tinggi atau social climbing, atau justru menjadi lebih rendah atau social sinking. Itulah hal yang harus diingat dalam mobilitas vertikal. Di dalam mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mobilitas vertikal intragenerasi dan mobilitas vertikal antar generasi. Mari Pak Ivan jelaskan satu persatu. Yang pertama, mobilitas vertikal intragenerasi, yaitu proses perpindahan status yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lingkup satu generasi. Mobilitas vertikal intragenerasi ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal intragenerasi naik dan mobilitas vertikal intragenerasi turun. Yang kedua, ada mobilitas vertikal antar generasi, yaitu proses perpindahan status sosial yang dialami oleh seorang individu atau sekelompok orang melalui lintas generasi. Jadi, di dalam proses mobilitas vertikal antar generasi ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal antar generasi naik dan mobilitas vertikal antar generasi turun. Mari Pak Ivan sampaikan contoh pada masing-masing mobilitas tersebut. Berikut Pak Ivan sampaikan contoh dari bentuk mobilitas sosial vertikal. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal naik. Artinya, pergeseran status sosial yang dialami oleh seorang individu menjadi lebih baik. Yaitu hal ini selaras dengan apa yang ditampilkan dalam berita di samping, apa yang dialami oleh Susi Pujiastuti yang dulunya sebagai pengepul ikan, namun atas kerja kerasnya beliau sebagai pengusaha besar dan akhirnya diangkat sebagai menteri negara. Sehingga terjadi proses pergeseran status sosial dalam hidupnya menjadi lebih baik. Apa yang tergambar dalam kehidupan Susi Pujiastuti inilah yang menjadikan beliau mengalami mobilitas vertikal intragenerasi naik. Selanjutnya, Pak Ivan tampilkan contoh dari mobilitas vertikal intragenerasi turun. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar berita berikut menampilkan bahwa kehidupan Setia Novanto mengalami mobilitas vertikal intragenerasi turun. Kenapa demikian? Hal ini karena pada waktu awal
Setia Novanto dinobatkan sebagai politikus. Tetapi karena terjerat dengan kasus korupsi, maka hak politiknya dicabut atau bahkan ia mendekam dalam jeruji besi. Inilah contoh dari pergeseran status sosial yang dialami oleh Setia Novanto mengalami penurunan. Alhasil, mobilitas yang dialami oleh Setia Novanto yaitu mobilitas vertikal intragenerasi turun. Kalau tadi Pak Ivan sampaikan contoh dari mobilitas vertikal intragenerasi naik dan turun, sekarang Pak Ivan berikan contoh mobilitas vertikal antar generasi naik dan turun. Perhatikan pada bagian berikut ini. Bagian berikut menunjukkan bahwa terjadinya mobilitas vertikal antar generasi naik. Pertama kita lihat, kakeknya sebagai penjaga sekolah, neneknya sebagai ibu rumah tangga, kemudian ayahnya sebagai guru, dan ibunya sebagai guru, dan anaknya itu sendiri sebagai menteri. Dari bagian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status sosial dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Inilah yang disebut dengan mobilitas vertikal antar generasi naik. Kemudian kita bandingkan dengan bagian berikut ini. Kalau tadi mobilitas vertikal antar generasi naik, sekarang adalah bagian mobilitas antar generasi turun. Ya, di bagian ini menunjukkan kakek adalah seorang jenderal TNI, neneknya ibu rumah tangga. Kemudian ayah dan ibunya sebagai pengusaha, sedangkan anaknya itu sendiri sebagai hanya tukang sopir. Dari sinilah menunjukkan bahwa terjadinya proses penurunan status sosial dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, bagian ini menunjukkan bahwa terjadinya mobilitas vertikal antar generasi turun. Apakah kalian sudah paham terkait dengan masing-masing konsep mobilitas vertikal tersebut? Pak Ivan ulangi, dalam mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal intragenerasi dan mobilitas vertikal antar generasi. Mobilitas vertikal intragenerasi dibagi menjadi dua lagi, yaitu intragenerasi naik dan turun, sedangkan antar generasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu antar generasi naik dan turun. Saya harap kalian mengerti ya terkait dengan mobilitas vertikal itu. Bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah proses pergeseran status yang dialami oleh individu dengan tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep mobilitas vertikal. Kalau mobilitas vertikal, status yang ada pada diri seseorang memungkinkan bisa terjadi kenaikan atau penurunan. Tetapi berbeda dengan mobilitas horizontal ini. Perlu digarisbawahi, pada mobilitas horizontal, status sosial seseorang tidak mengalami proses kenaikan atau penurunan. Sebagai contoh, ada seorang guru yang sedang bekerja di SMA Negeri 2 Malang, kemudian dialih tugaskan menjadi guru di SMA 3 Malang. Apakah orang tersebut mengalami perubahan status? Tentunya tidak. Status yang ada pada diri orang tersebut tetaplah sama sebagai guru. Tetapi yang membedakan yaitu hanya tempat kerjanya saja. Oleh karena itu, karena tidak terjadi perubahan status yang lebih tinggi atau lebih rendah, alhasil apa yang dialami oleh orang tersebut merupakan mobilitas sosial horizontal. Bisa dipahami ya anak-anak bedanya mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Di pertemuan kali ini kalian telah belajar tentang pengertian dan bentuk mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Silakan difahami lebih lanjut karena indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Untuk materi tentang faktor dan dampak mobilitas sosial akan Pak Ivan terangkan di kelas. Jadi terus ikuti kelas Pak Ivan agar kalian jauh lebih paham terkait dengan konsep mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Pak Ivan yakin kalian anak hebat semua, tetap semangat, jangan nakal-nakal. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.